Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman Ilmu Politik 2021, semoga kita semua senantiasa sehat sampai detik ini. Teman-teman, kali ini kita dipertemukan kembali dalam rangkaian acara OWAT yang selanjutnya, yaitu kelas OWAT webinar. Dalam kelas OWAT hari ini akan ada pemaparan dua topik. Dua topik ini terdiri dari critical thinking dan critical writing, yang tentunya akan sangat berguna bagi mahasiswa baik di kehidupan kampus maupun pasca kampus. Nah, teman-teman, pastinya aku nggak sendirian, karena akan ada pembicara yang sangat keren yang akan mengisi materi untuk kelas OWAT webinar. Pada saat ini, sudah bergabung bersama kita, Kak Dewi Mulyani. Teman-teman, seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan aku untuk memperkenalkan terlebih dahulu Kak Dewi, yang akan menjadi pembicara kita hari ini. Kak Dewi adalah alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia angkatan 2016. Pada tahun 2019, Kak Dewi menjadi enumerator di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan kemudian menjadi staf ahli di DPR RI. Sejak tahun 2020 sampai 2021 ini, Kak Dewi adalah seorang peneliti di Cakrawikara Indonesia. Nah, selamat datang Kak Dewi. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Halo Meta, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana Meta kabarnya? Aku juga kabar baik, Kak, hari ini. Oke, terima kasih, Kak Dewi. Nah, sebelum masuk ke sesi pemaparan, Kak, aku mau memberitahu terlebih dahulu kalau POAT 2021 punya tagline, Kak. Jadi tagline-nya ini peduli, inisiatif, kolaboratif. Kira-kira gitu, Kak. Sepertinya boleh nih kita tagline dulu, Kak, biar semangat. Begitu juga dengan teman-teman Ilmu Politik 2021 yang juga menyaksikan kelas OWAT webinar ini. Boleh nih, Kak? Oke, aku yang pimpin ya. OWAT 2021, peduli, Inisiatif inisiatif, kolaboratif. kolaboratif. Oke, thank you Kak Dewi. Karena kita sudah tagline bersama, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, aku screen share ya. Udah terlihat belum? Sudah, Kak? Oke. Oke, halo teman-teman Ilmu Politik 2021. Salam kenal, tadi udah dijelasin sedikit sama Meta. Hari ini aku akan coba maparin materi berpikir dan menulis kritis. Semoga bermanfaat ya. Yang pertama kita akan coba masuk ke berpikir kritis dulu sih. Jadi, mungkin teman-teman ada juga yang udah pernah baca buku-buku ya Pramudia Anantatur ya, terutama Bumi Manusia itu. Dia bilang kalau seorang terpelajar itu harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran. Nah, adil itu kan bisa didefinisikan sebagai udah berpihak atau berpegang pada kebenaran atau apa yang kita anggap sebagai benar gitu. Nah, apa yang kita anggap sebagai benar itu kita dapatkan dari proses yang namanya proses berpikir kritis. Nah, Basham, Irwin, Nardon, dan Wallace mendefinisikan kritis sebagai involving or exercising skill judgment or observation. Jadi melibatkan penilaian dan observasi, dan ini gimana didapetin dan segala macamnya akan kita bahas selanjutnya ya. Tapi mungkin sebelum situ aku akan coba paparin kenapa sih berpikir kritis itu penting. Pertama, berpikir kritis itu penting karena kita hidup di era di mana informasi itu banjir ya teman-teman. Banyak banget informasi kita dapetin dari sana sini, dari kanan kiri, dari media ini, media itu, platform ini, platform itu. Nah, ini penting buat supaya kita bisa menyeleksi informasi-informasi tersebut gitu. Terus yang kedua juga supaya kita bisa menyusun argumen yang kuat sekaligus mempertahankannya. Selain buat kita juga supaya bisa memahami, menganalisis, dan mengevaluasi argumen orang lain. Nah, ini mungkin teman-teman yang nanti tertarik untuk ikut komunitas debat atau misalnya pengen belajar nulis dan sebagainya, ini sangat penting ya teman-teman. Ini jadi kemampuan yang sangat mendasar gitu. Terus juga berpikir kritis itu jadi dasar pengambilan keputusan yang rasional atau logis. Makanya ini jadi sangat penting buat teman-teman semua pelajarin. Nah, oke, aku akan masuk ke karakteristiknya. Jadi sebenarnya
ada banyak karakteristiknya, aku coba rangkum 5 poin yang menurut aku penting banget atau sangat mendasar. Yang pertama, orang yang berpikir kritis itu pikirannya logis ya. Maksudnya ketika berpikir, ketika berbicara, ketika menulis itu tumpuannya adalah data atau fakta dan juga bukti-bukti. Itu yang sangat-sangat mendasar. Yang kedua juga punya self awareness, dalam artian kita sadar kalau misalnya ada bias atau prakonsepsi yang mungkin kita miliki. Nah, ini kan berpengaruh terhadap gimana kita memandang dunia ya. Jadi bias atau prakonsepsi itu perlu dikenali juga sebenarnya. Kemudian juga orang yang berpikir kritis itu juga berpikir secara independen, dalam artian tidak takut untuk berbeda pendapat. Ini mungkin penting banget juga buat nanti teman-teman ketika udah kelas dan segala macamnya ya. Terus juga mungkin ini ya teman-teman, kadang-kadang ketika ngomongin berpikir kritis, kebanyakan itu kita menangkapnya itu sebagai ya udah kritis terhadap apa yang ada di luar gitu. Padahal sebenarnya berpikir kritis itu juga ke dalam juga gitu. Jadi kita juga perlu terbuka terhadap kritik dan pandangan orang lain, dan juga sebenarnya berani mengakui apa yang kita nggak ketahui atau keterbatasan terhadap diri kita sendiri. Jadi misalnya ketika ada obrolan tentang topik yang sebenarnya kita nggak belum banyak tahu, kita it's okay buat mengakui kalau misalnya aku belum terlalu paham tentang isu ini, aku belum punya informasi yang cukup untuk berpendapat segala macam, itu sangat-sangat nggak apa-apa sih, dan itu bahkan jadi salah satu karakteristik dari critical thinker gitu. Jadi sebenarnya itu berlaku keluar dan ke dalam juga gitu ya. Selanjutnya ada langkah-langkah berpikir kritis. Nah ini tuh aku ambil dari University of Leeds. Mereka bikin semacam panduan ya, tapi catatan juga sih mungkin teman-teman, ini panduan tapi jangan sampai jadi mengungkung ya, dalam artian dalam prakteknya jangan kayak oh harus ini habis itu ini habis itu ini habis itu ini, gitu enggak, karena ya udah ini jadi panduan aja tapi dalam prakteknya bisa lebih dinamis gitu ya. Yang pertama tuh ketika berpikir kritis, yang pertama ada deskripsi. Kita harus tahu apa sih yang diomongin, apa sih konteksnya. Terus juga kita juga perlu berefleksi dalam artian, oke nih ketika udah ada satu isu, mungkin kita juga perlu ketika udah ada satu isu, mungkin kita udah punya pendapat kan terhadap isu tersebut. Tapi kita juga harus refleksi dalam artian kita harus mau atau harus bisa menerima informasi-informasi baru gitu, dan juga pandangan-pandangan lain terhadap isu tersebut. Kemudian juga analisis itu misalnya tadi dari isu tadi itu kita lihat gimana sih, kok gitu sih. Nah ini sebenarnya sama refleksi ini jadi tahap yang menurut aku bisa ditukar-tukar ya. Bisa juga dari deskripsi sebenarnya analisis dulu, baru kita refleksi tentang informasi atau pandangan lain. Kemudian masuk ke kritik. Ke kritik ini kita lihat kekurangan atau kelemahan dari argumentasi yang ada mengenai isu ini gitu ya. Tapi perlu menjadi catatan juga kalau misalnya kritik ini sebenarnya term yang netral teman-teman, dalam artian jangan lupa ketika mengkritik itu juga acknowledge kekuatannya. Jadi nggak cuma lihat kelemahannya, tapi ketika ada kekuatan atau kelebihan dari argumen-argumen yang disampaikan itu perlu kita akui juga gitu. Terus kemudian penalaran ini lebih ke argumennya tuh logis nggak sih, logikal nggak sih, terus ketika dipaparkan bukti-buktinya cukup mendukung nggak sih dari argumen-argumen tersebut gitu ya. Kemudian dari situ kita baru bisa mengevaluasi, kita memberi penilaian gitu dari isu-isu tersebut. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya. Tapi aku ingetin lagi kalau misalnya jangan sampai ini mengungkung ya teman-teman, jangan sampai jadi ketika praktek jadi harus gini harus gitu, enggak. Prosesnya akan lebih dinamis. Nah, yang perlu menjadi catatan juga adalah bahwa
berpikir kritis itu nggak tiba-tiba datang atau itu ilham dari Tuhan gitu, tiba-tiba bisa berpikir kritis tuh enggak ya. Ini dari salah satu jurnal aku coba tunjukin kalau misalnya berpikir kritis tuh memerlukan exposure dan latihan yang terus-terusan ya teman-teman. Jadi nanti dari setelah materi ini pun teman-teman akan terus belajar gitu, terus berproses selama kuliah segala macam untuk develop critical thinking ini sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman perlu mengasah juga sih sepanjang prosesnya. Nah, aku coba paparin beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengasah kemampuan berpikir kritis. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman, cuman aku coba rangkum yang aku anggap penting dan mendasar sifatnya. Kayak misalnya, yang pertama itu selalu cek sumber informasi. Ini penting banget, seperti yang aku bilang, kita hidup di era di mana banyak informasi, kebanjiran informasi gitu ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan informasi tertentu, harus cek sumbernya bisa dipercaya nggak sih? Informasinya valid nggak sih? Terus bahkan mungkin nanti kalau misalnya udah terbiasa, kita bakal bisa menelusuri sebenarnya ada motif atau kepentingan tertentu nggak di baliknya. Ya mungkin misalnya contoh yang paling gampang ya teman-teman, misalnya di Pilpres kemarin, Metro TV misalnya memberitakan banyak berita baik tentang Jokowi. Sebaliknya TV One banyak memberitakan berita baik tentang Prabowo. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita telusuri ya. Metro TV itu misalnya dimiliki oleh Surya Paloh yang adalah punya Nasdem. Nasdem itu mendukung Jokowi. Jadi sudah pasti dia dengan medianya akan mempromosikan Jokowi. Nah, jadi ketika kita bisa lihat pattern itu, kita juga bisa cek ya, maksudnya, oh berarti informasi yang didapatkan itu perlu di-recheck atau bahkan ditriangulasi dengan sumber-sumber lainnya. Begitu juga dengan contoh TV One tadi gitu ya. Nah, yang kedua itu waspada terhadap confirmation bias. Jadi banyak bias-bias kognitif yang bisa kita miliki dalam proses berpikir ya. Yang pertama itu adalah confirmation bias. Jadi secara psikologis tuh ada studi yang bilang bahwa kita sebagai manusia itu cenderung untuk menerima informasi yang sudah sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu ya. Tapi ketika misalnya informasi tersebut bertentangan atau tidak mendukung apa yang kita pikirkan, kita akan mengabaikannya gitu. Nah, ini berpengaruh terhadap bagaimana kita memproses informasi. Jadi sebenarnya perlu diwaspadai dan juga ketika berpikir hati-hati, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu ya teman-teman. Terus juga logical fallacies. Nah, ini nanti mungkin juga teman-teman akan banyak belajar ya, maksudnya bentuknya itu logical fallacies itu banyak banget. Aku mungkin kasih contoh, misalnya ada namanya ad hominem. Ad hominem itu terjadi ketika teman-teman misalnya berargumen, tapi fokusnya bergeser dari berfokus pada argumen yang disampaikan oleh lawan bicara menjadi ke lawan bicaranya. Misalnya gini, contoh paling gampang ya, misalnya ada politisi muda berpendapat mengkritik, terus politisi yang tua bilangnya kayak, aduh anak muda tahu apa sih emangnya, segala macam. Nah itu contoh dari logical fallacy ya. Jadi bukannya menanggapi isi kritiknya, tapi malah menyerang individunya gitu. Anak muda tahu apa sih gitu dan sebagainya. Ada contoh-contoh logical fallacies lainnya. Nanti teman-teman, aku ada referensinya di bawah, sumber referensinya. Kalau misalnya mau belajar lebih dalam, nanti bisa diakses. Tapi intinya harus hati-hati dengan logical fallacy ini ya. Terus juga intellectual humility, rendah hati teman-teman dalam berpikir kritis tuh rendah hati sangat dibutuhkan karena ya udah harus mau mendengarkan argumen orang lain, jangan sampai merasa paling benar sehingga
kita tidak mau terbuka terhadap pandangan-pandangan orang lain ya, teman-teman. Kayak tadi ini mungkin berkaitan juga dengan karakteristik orang yang berpikir kritis gitu. Terus juga perlu dipahami kalau misalnya nggak semua hal tuh bersifat hitam putih ya teman-teman. Ada kompleksitas, ada konteksnya. Jadi jangan buru-buru mengkategorikan sesuatu sebagai benar atau salah, karena dalam banyak hal itu nggak sesimpel itu, apalagi dalam politik. Ini juga mungkin kalau teman-teman baca filsafat gitu ya, ini tuh dipraktekin sama Socrates gitu. Hal-hal yang kesannya hitam putih itu sebenarnya bisa digali lagi, sehingga sebenarnya nggak sesimpel itu. Ini 5 hal yang mungkin bisa terus teman-teman lakuin buat mengasah kemampuan berpikir kritis. Nah, dan yang paling mendasar dari semuanya sebenarnya berpikir kritis tuh ya udah question everything sih, teman-teman harus skeptis terhadap apa baik yang dari luar maupun dari dalam ya, harus terus bertanya-tanya dan segala macamnya. Tapi perlu catat juga kalau skeptis itu beda sama sinis. Jadi teman-teman harus skeptis dalam artian tidak mudah percaya dengan informasi yang didapatkan, tapi jangan sampai mengabaikan atau menutup diri dari pandangan-pandangan orang lain. Nah, mungkin untuk materi pertama kurang lebih itu. Nanti sebelum kita masuk ke yang menulis kritis, mungkin balik ke Meta. Baik, terima kasih Kak Dewi atas pemaparan materinya terkait critical thinking. Dan tadi setelah mendengar pemaparan kakak, aku bisa secara singkat menyimpulkan bahwa critical thinking itu sangat penting ya, karena membantu kita untuk menyeleksi berbagai informasi yang masuk, serta membantu kita juga untuk mengambil keputusan yang rasional serta logis. Selain itu, tadi di bagian yang akhir ada kayak trik atau kunci penting dalam mengasah kemampuan berpikir kritis adalah tetap mencari tahu kebenaran sumber informasi dan menyadari atau memahami bahwa tidak semua hal di dunia ini sifatnya mutlak hitam putih, dan yang paling penting ternyata adalah we have to question everything gitu ya. Jadi harus skeptis bukan sinis. Baik Kak, saat ini sudah ada 2 pertanyaan dari teman-teman ilmu politik yang mungkin Kakak bisa jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya membiasakan diri berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari? Dan pertanyaan kedua nih Kak, apakah akan muncul perubahan dalam kehidupan kita jika kita mulai membiasakan diri untuk berpikir kritis? Boleh nih Kak dijawab. Oke, aku coba yang pertama dulu kali ya. Tadi mungkin udah disinggung juga di pemaparannya, tapi yang aku mungkin coba tekanin tadi sih question everything ya teman-teman. Tapi pada tempatnya, jangan maksudnya harus bisa menempatkan diri juga, jangan sampai question everything terus diminta ibu beli minyak jadi kayak nanya kenapa, nggak gitu ya teman-teman. Jadi ada tempatnya juga. Jadi misalnya yang paling dasar itu misalnya tadi ketika mendapatkan informasi kita lihat lagi kebenarannya. Sederhana misalnya ada pesan pesan di grup keluarga WhatsApp gitu ya. Ya kita sebagai orang yang terpelajar gitu ya harus cek lagi kebenarannya, tadi si sumbernya gimana, valid nggak, dan segala macamnya. Ini kelihatannya sepele ya teman-teman, tapi sebenarnya banyak banget kok orang-orang yang maksudnya bahkan di UI gitu ya, segala macam, tapi masih tetap kok kemakan juga ketika ada hoax dan segala macam. Jadi sebenarnya harus dilatih juga, dan perlu jadi catatan juga kalau kuliah itu mendorong kita untuk berpikir kritis, tapi nggak menjamin. Jadi memang harus kita yang latihan, kita yang membiasakan diri dari hal simpel, ketika dapat informasi dari WhatsApp atau dari Twitter atau dari media, kita cek lagi kebenarannya gitu ya teman-teman. Terus juga ketika ada fenomena, nah mungkin nanti sepanjang kuliah atau setelah kuliah kita akan ketemu banyak fenomena-fenomena politik gitu ya, fenomena politik. Itu jangan cuma dilihat aja, tapi kita tanya juga, kok gitu sih? Kayak mungkin misalnya, apa sih contoh yang isu politik kali ya? Misalnya gini, kita ngelihat
atau dapat informasi kalau misalnya ada 9 partai yang ada di DPR RI. Nah, ketika kita dapat informasi itu, kita jangan cuman, oh gitu, selesai gitu, enggak, jangan gitu. Tapi kita harus tanya, kenapa kita punya 9 partai di DPR RI? Nah, mungkin dari situ kita akan belajar kalau ya kita punya 9 partai di DPR RI karena 9 partai itulah yang berhasil melewati syarat minimum perolehan suara sebesar 4% yang diterapkan di Indonesia yang harus dipenuhi partai ketika pemilu gitu ya. Dan mungkin dari situ kita ntar bisa jauh lagi tuh lebih lanjut kayak oh itu kenapa partai kayak PSI dan segala macamnya itu nggak lolos gitu. Jadi ketika dapat informasi jangan menganggap oke udah itu aja gitu, tapi tertanya kenapa gitu ya teman-teman. Nah tadi sih sebenarnya aku udah kasih juga 5 strategi yang bisa dipakai untuk mengasah kemampuan berpikir kritis, tapi kayaknya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari 2 itu sih yang sangat penting gitu untuk pertanyaan pertama. Terus yang kedua, apakah akan ada perubahan dalam diri kita ya ketika berpikir kritis? Itu ada banget dan itu bisa disadari, tapi bisa juga nggak disadari sebenarnya. Mungkin yang paling sederhana, ketika kita terbiasa berpikir kritis, kita jadi punya semacam filter terhadap informasi-informasi yang kita dapetin gitu ya. Kita nggak langsung atau kita nggak mudah menelan bulat-bulat informasi yang kita dapetin. Kita cek dulu sumbernya, kita cek lagi faktanya dan sebagainya. Dan ini penting banget sekali lagi teman-teman karena kita apalagi kita ada di era di mana informasi itu banjir gitu ya. Terus juga kalau dalam konteks kuliah disadarin atau enggak ya teman-teman, ketika kita berpikir kritis kita akan cenderung lebih banyak bertanya, lebih banyak ikut dalam perdebatan-perdebatan dan itu khususnya di kelas-kelas ya. Dan ini penting banget bahkan esensial dalam perkuliahan karena juga salah satu penilaian perkuliahan kan itu ya partisipasi. Jadi ketika kita berpikir kritis itu menjadi perubahan yang terjadi baik disadari atau enggak gitu ya. Terus juga sebenarnya berpikir kritis itu mendorong kita untuk tumbuh dan berkembang sebenarnya. Jadi sepanjang kuliah kita akan berkembang ketika ya kita berpikir kritis itu sendiri sih. Itu kira-kira Meta jawabannya mungkin. Oke, terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Jadi mungkin aku bisa coba simpulkan ya Kak dari jawaban kedua pertanyaan tadi. Kira-kira kalau misalnya membiasakan diri untuk berpikir kritis itu gimana? Nah, ternyata teman-teman semua tuh kembali ke question everything. Jadi misalnya dalam contohnya kita dapat berita, kita harus mengecek terlebih dahulu validitas datanya. Jadi jangan termakan hoax ya teman-teman. Dan atau misalnya saat kita membaca berita lalu menemukan fenomena atau isu tertentu, kita boleh banget nih untuk belajar mencari tahu. Jadi kita bukan hanya sekedar membaca dan menelan informasi begitu saja. Dan untuk pertanyaan apakah akan ada perubahan nih jika kita terbiasa untuk berpikir kritis, ternyata ada nih teman-teman. Jika kita terbiasa untuk berpikir kritis, maka secara kita sadari ataupun tidak, kita jadi punya filter diri nih dalam membaca informasi atau misalnya dalam memahami isu tertentu kita punya filter tersendiri gitu. Kita tidak mudah percaya begitu saja dan jika disangkut pautkan dengan perkuliahan kita juga akan menjadi pribadi yang lebih partisipatif dan mau bertanya serta ikut dalam perdebatan saat kelas. Baik Kak, sepertinya kita udah mengetahui betul nih tentang critical thinking, maka aku rasa nggak lengkap jika tanpa diiringi dengan pengetahuan mengenai critical writing. Oleh karena itu, waktu dan tempat kembali kami persilahkan kepada Kak Dewi untuk sesi pemaparan selanjutnya. Ya, makasih Meta. Oke teman-teman, kita coba lanjut ke materi kedua ya, kelanjutan sebenarnya. Oke. Jadi perlu dipahami kalau misalnya berpikir kritis dan menulis kritis itu dua hal yang tidak terpisahkan ya teman-teman. Jadi bisa dibilang menulis kritis ini sebenarnya perwujudan atau manifestasi dari proses berpikir kritis kita tadi ya.
Terus mungkin akan lebih mudah ketika aku kasih gambaran perbandingan dua bentuk tulisan, yaitu descriptive writing dan critical writing. Nah, ini aku udah coba hadap-hadapin satu sama lain untuk lihat perbedaannya. Jadi kalau misalnya descriptive writing itu bertujuan untuk mendeskripsikan, critical writing itu satu step lebih jauh. Kita mendeskripsikan iya, tapi kita juga menganalisis dan mengevaluasi apa yang kita baca atau tulis gitu ya. Terus juga ini aku coba kasih contohnya, misalnya kalau misalnya descriptive writing itu mendeskripsikan, menyatakan apa yang terjadi. Kalau misalnya kritikal itu kita lihat signifikansinya apa sih gitu. Atau kalau misalnya descriptive writing menjelaskan teori, di critical writing kita lihat relevansinya, gimana sih implementasinya, prakteknya sesuai atau enggak dan segala macamnya. Terus juga kalau misalnya descriptive writing ngelihat metodenya, oh metodenya gini-gini, kita di critical writing kita lihat sebenarnya udah sesuai atau belum. Mungkin itu supaya dapat gambaran dasar mengenai critical writing-nya. Nah, kenapa ini penting? Sebenarnya penting mirip-mirip sama critical writing juga teman-teman. Pentingnya kenapa? Nah, ini tuh penting karena pertama memanifestasikan hasil dari perspektif kritis tadi, sekaligus sebenarnya menjadi alat untuk mengasah kemampuan berpikir kritis itu sendiri. Jadi di beberapa universitas juga teman-teman, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat lecture-lecture di universitas luar gitu ya, ada beberapa profesor yang menyatakan memang salah satu metode atau alat yang paling efektif untuk mengasah kemampuan berpikir kritis itu adalah sebenarnya menulis itu sendiri. Nah, ini akan sangat banyak digunakan dalam tugas-tugas kuliah nanti. Terus juga menulis kritis itu juga berarti ikut terlibat dalam debat akademisnya dari topik yang kita tulis gitu ya. Jadi kita ikut terlibat dalam debat tersebut. Nah, tadi setelah dibandingkan dengan descriptive writing, mungkin aku paparin lagi karakteristiknya teman-teman. Ini dari dua sumber ya. Aku coba kasih poin-poin intinya. Critical writing itu bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen seseorang. Kemudian selain kita menganalisis dan mengevaluasi argumen orang tersebut, kita juga memberikan pendekatan alternatif. Kita presentasikan bukti, argumen, dan kesimpulan dari pandangan kita dengan jelas. Gitu. Jadi kita mengkritik, kita juga memberikan alternatif. Kemudian juga jangan lupa kalau misalnya tadi udah sempat disinggung juga, kalau critical itu juga sebenarnya merekognisi keterbatasan ya teman-teman, nggak cuma keterbatasan dari orang tersebut, tapi juga keterbatasan dari argumen-argumen kita sendiri. Nah, tadi mengenai langkah-langkah, sebenarnya karena berpikir kritis itu tidak terpisahkan ya dari menulis kritis gitu. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan yang tadi udah teman-teman pelajarin di sesi pertama itu juga diterapkan di sesi kedua ini. Jadi sebenarnya prosesnya sama-sama. Tapi mungkin karena ini menulis, aku akan coba kasih materi yang lebih praktikal gitu ya, dalam artian bisa lebih terbayang, nggak abstrak gitu. Jadi gini teman-teman, aku coba ambil struktur critical writing yang dikemukakan oleh Basham, Irwin, Marden, dan Wallace. Ada 4 ya teman-teman. Pendahuluan, ringkasan argumen atau rangkuman argumen, evaluasi kritis, kemudian kesimpulan. Tapi sebelum aku jelasin lebih lanjut sebenarnya, aku juga mau tekanin ke teman-teman ya, kalau misalnya ini itu struktur standar sebenarnya. Tapi nanti dalam prakteknya, dalam teman-teman menjalankan kuliah atau misalnya setelah kuliah segala macam, ini akan jauh lebih beragam gitu ya. Dalam artian mungkin nanti kalau misalnya dalam konteks kuliah itu teman-teman akan ketemu dosen itu akan demand hal-hal yang berbeda gitu. Jadi mungkin nggak sesaklek ini strukturnya, tapi tetap ini akan jadi standar yang mungkin bisa teman-teman jadikan rujukan gitu. Oke, di pendahuluan itu kurang lebih ya udah kalian menjelaskan apa yang sedang kalian kritisi gitu ya, kasih konteksnya. Apa sih yang sedang dikritisi, siapa penulisnya,
apa karyanya, terus juga posisinya secara umum atau argumennya secara umum itu apa gitu. Kemudian dikasih juga mungkin 1 atau 2 kalimat yang menggambarkan secara garis besar gitu ya, evaluasi atau kritik kalian. Nah, masuk ke ringkasan argumen atau rangkuman argumen, ini sebenarnya teman-teman dari misalnya kita lagi mengkritisi sebuah tulisan gitu ya, teman-teman perlu identifikasi atau tulis poin-poin argumennya. Nah, ini sebenarnya bentuknya macam-macam ya teman-teman. Ada yang membuatnya dalam bentuk bullet points itu, poin-poin pentingnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku sendiri, itu lebih lumrah atau lebih umum kalau misalnya dibuat dalam bentuk paragraf. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih. Cuma nanti mungkin teman-teman perlu menyesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan dari dosen masing-masing mata kuliah itu, misalnya kalau dalam konteks perkuliahan. Itu untuk ringkasan argumen, kemudian baru masuk ke evaluasi kritisnya. Kalian evaluasi itu argumennya. Argumennya udah kuat belum? Udah meyakinkan belum? Kalau misalnya belum, kenapa? Bukti-buktinya yang dia kasih itu sudah cukup mendukung belum? Atau sebenarnya sangat kurang gitu. Terus juga nanti mungkin ini di slide selanjutnya aku akan coba kasih. Jadi teman-teman dalam melakukan evaluasi kritis itu ada panduan critical questions yang bisa teman-teman pakai sebenarnya dalam proses menulis evaluasi kritis ini. Terus setelah sudah memberikan evaluasi terhadap argumennya, teman-teman kasih alternatifnya, dalam artian teman-teman sampaikan apa yang teman-teman pikir, dan jangan lupa perlu untuk menggunakan bukti-bukti untuk backup klaim yang teman-teman bikin gitu ya. Terus kemudian baru kesimpulan, ya udah si basically kesimpulan, kasih aja poin-poin kunci dari kritik kalian. Terus mungkin juga akan lebih baik kalau misalnya ada kalimat penutup yang kuat untuk menutup keseluruhan tulisannya. Nanti aku akan coba kasih contoh juga supaya bisa lebih kegambar teman-teman. Tapi sebelum situ aku akan coba kasih catatan penting atau tips yang perlu diingat dalam menulis kritis. Pertama, jangan takut membantah teman-teman. Kadang-kadang mungkin kita ngelihat suatu tulisan terus kita ngelihat penulisnya, oh dia ini udah sangat-sangat tokoh high profile gitu ya. Kredensialnya sudah sangat tinggi dan segala macam, kita jadi takut membantah. Sebenarnya justru jangan takut teman-teman, karena apa yang teman-teman pendapat atau argumen teman-teman sampaikan itu valid, bisa disampaikan, tapi jangan lupa kalau misalnya teman-teman juga perlu bukti-bukti untuk memperkuat argumen tersebut ya teman-teman. Jadi pokoknya jangan lupa untuk selalu gunakan bukti-bukti untuk memperkuat argumen. Kemudian juga perlu diingat kalau evaluasi atau kritik itu adalah kata yang netral teman-teman sebenarnya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Jadi jangan lupa ketika menulis critical writing, kalau misalnya memang ada argumen atau aspek dari tulisan yang bagus, jangan lupa untuk di-acknowledge juga atau diapresiasi gitu ya. Walaupun misalnya ada poin-poin yang ingin kita bantah atau kita kritisi gitu. Kemudian seperti yang tadi aku udah sebut juga, gunakan critical questions untuk membantu proses menulis. Nah, ini aku akan coba kasih beberapa contoh. Nah, ini yang di gambar ini, teman-teman, di gambar di tengah ini yang digunakan disusun oleh Plymouth University, terus juga digunakan di University of Birmingham. Jadi, buat ngebantu aja sih teman-teman sebenarnya kalau misalnya nanti menulis tuh apa sih yang perlu dipertanyakan gitu untuk menulis evaluasi kritisnya. Dan aku nggak akan berpanjang-panjang di sini, nanti mungkin teman-teman bisa screenshot atau bisa baca lagi pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari level description ke analisis ke evaluation, teman-teman bisa coba baca. Terus mungkin aku justru mau coba kasih ini sih, ada beberapa pertanyaan juga yang sebenarnya mendasar atau bisa digunakan atau mempertajam ketika teman-teman melakukan
critical writing-nya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat sebenarnya premisnya tuh bener nggak sih, terus juga bukti-bukti udah kuat nggak sih. Terus tadi kita udah bahas mengenai logical fallacies, itu juga bisa jadi poin yang bisa teman-teman kritisi sebenarnya. Apakah penulis melakukan logical fallacies dalam tulisannya segala macamnya, itu bisa jadi poin-poin yang dibahas juga gitu. Terus juga apakah poin-poinnya disampaikan dengan baik, dengan konsisten secara logis dan sebagainya gitu ya teman-teman. Ini bisa jadi guide buat menulis, dan mungkin aku akan coba langsung ke contohnya sih supaya teman-teman bisa lebih kebayang, supaya nggak lebih abstrak ya. Ini aku akan coba ganti dokumennya sebentar. Oke, maaf ya teman-teman, jadi nunggu. Oke, ini contoh dari critical writing yang aku ambil dari sumber yang sama. Mungkin dari tadi yang udah dijelasin panjang lebar, akan lebih baik kalau misalnya teman-teman langsung lihat contohnya supaya lebih kebayang ya. Jadi kita secara struktur kita ngebahas bahwa ada pendahuluan. Pendahuluan tadi ngejelasin apa yang sedang dikritisi, terus juga gambaran besar dari evaluasi kalian gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini nih, di paragraf pertama yang aku highlight kuning, itu adalah contoh dari pendahuluannya ya, ngomongin, oke, kita ngomongin masalah nyontek, isunya nyontek gitu. Terus kita jelasin juga, kita akan mengkritisi esai yang ditulis, esai berjudul In Defense of Cheating ini. Terus juga kita kasih di kalimat terakhir, apa sih evaluasi kita secara umum gitu ya. Nah, yang kedua tadi ringkasan argumen. Nah, di sini teman-teman tadi udah sempat sebut juga ya, kalau misalnya bisa ditulis dalam poin-poin seperti ini, tapi sebenarnya kalau dalam pengalaman aku itu lebih umum berbentuk paragraf gitu ya. Nanti mungkin bisa disesuaikan dengan requirement dari dosennya gitu ya. Ini kita bisa lihat yang di hijau ini, argumen-argumen dari esai yang dikritisi itu dirangkum, diringkas dalam poin-poin pentingnya, dan ini penting ya teman-teman buat nanti selanjutnya kita masuk ke evaluasi kritisnya. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat yang merah ini, yang aku highlight merah ini adalah evaluasi kritisnya. Jadi ini kita lihat ya teman-teman, di kalimat pertama ini. Nah, tadi sudah aku sampaikan juga kalau misalnya evaluasi itu sifatnya netral, mengakui kelebihannya, dan juga mengkritisi kelemahannya gitu ya teman-teman. Jadi ini kalimat pembukanya itu mengakui kelebihannya ya, katanya provokatif dan disampaikan dengan jelas dan segala macamnya. Baru habis itu masuk. Tapi argumennya memiliki kekurangan karena beberapa alasan. Baru nih teman-teman masuk nih, dijabarin nih dari poin-poin yang udah dijabarin di atas, argumen-argumen mana sih yang sebenarnya bisa dikritisi ya. Ini aku coba highlight juga, aku coba bold juga buat teman-teman dapat gambarannya. Tadi ada salah satu critical question-nya, guide-nya adalah penulisnya melakukan logical fallacy nggak sih? Nah, itu poin yang bisa teman-teman tulis juga, kritik juga gitu ya dalam critical writing. Nah, ini kayak misalnya aku kasih contoh di yang paragraf ini dan ini, dia menilik sebenarnya apa logical fallacy yang dilakukan oleh penulisnya. Ada dua nih, bandwagon fallacy sama to wrong make a right fallacy. Nah, ya itu contohnya teman-teman. Terus juga ini juga kita juga bisa bilang atau kita juga bisa mengkritisi kayak sebenarnya klaimnya atau argumennya itu nggak valid loh atau nggak benar karena bla 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 bla. Kita kasih alasannya kenapa menurut kita itu nggak benar atau misalnya itu sebenarnya nggak valid, nggak sesuai sama kenyataan di lapangan dan segala macamnya. Terus juga
Nah, ini juga nih, kita lihat dia meng-highlight kalau misalnya argumen-argumennya sebenarnya secara umum bahkan nggak cukup gitu untuk menjustifikasi isu menyontek tadi gitu ya teman-teman. Nah, ini juga dia juga melihat atau menyampaikan apa yang sebenarnya menurut dia kurang dari tulisannya. Nah, ini penting teman-teman karena sebenarnya ketika kita membaca tulisan gitu ya, sebagus apapun sebenarnya pasti ada aja hal-hal yang tidak dikonsider, ada aja hal-hal yang missing dari analisisnya gitu atau misalnya dari argumennya. Nah, itu juga perlu kita tunjuk itu. Oh, ini tuh kurang dari tulisan itu, ada yang kurang, ada yaitu adalah ini gitu ya. Kayak yang dia lakukan di sini gitu. Terus kemudian seperti yang aku dijelasin juga tadi, setelah kita evaluasi argumennya dengan semua alasan-alasan yang kita berikan, kita kasih alternatifnya. Pandangan kita gimana sih setelah mengkritisi tadi, kita kasih alternatifnya gitu. Jadi nggak cuma mengkritisi terus udah, tapi kita juga kasih alternatifnya. Menurut kita A, B, C, D, E. Kenapa? Karena A, B, C, D, E. Jadi teman-teman kasih argumen dan jangan lupa tadi juga udah dikasih tipsnya untuk selalu kasih bukti-bukti untuk memperkuat. Jadi itu akan membuat argumen teman-teman kuat dan akan lebih mudah juga mempertahankannya. Jadi itu tips yang jangan sampai lupa. Terus terakhir tadi sih kesimpulan teman-teman, kasih aja poin penting kritiknya apa. Terus juga kalau bisa ya ini kasih penutup yang kuat gitu untuk merangkum rangkaian tulisan teman-teman. Kira-kira gitu. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman perlu contohnya, aku akan kasih juga ke tim OAT. Kalau misalnya teman-teman saya dibutuhkan, mungkin bisa diminta. Gitu. Kurang lebih gitu. Neta, thank you. Oke, terima kasih Kak Dewi untuk pemaparannya mengenai critical writing tadi. Dan setelah mendengar pemaparan Kakak, kembali dapat aku simpulkan bahwa critical writing ini sebenarnya bisa dikatakan manifestasi atau perwujudan dari critical thinking gitu. Jadi dengan melakukan critical thinking itu juga otomatis bisa terasah dengan baik dan tentunya critical writing ini sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk mengerjakan tugas perkuliahan. Selain itu mungkin poin yang paling aku ingat nih Kak, dan teman-teman juga bisa aku pahami nih bahwa dalam critical writing jangan pernah takut untuk membantah karena bahkan dalam tulisan yang bagus sekalipun ada beberapa poin yang mungkin saja miss out gitu. Jadi kita bisa point out poin tersebut dan jangan pernah takut, kembali lagi jangan pernah takut untuk membantah selama argumen yang kita kemukakan itu dilandasi dengan bukti yang kuat. Oke Kak, saat ini ada lagi pertanyaan dari teman-teman ilmu politik. Pertanyaan pertama adalah, apakah kemampuan menulis kritis ini dapat menunjang kita untuk dalam dunia kerja kelak gitu? Apakah kita akan mendapatkan advantage dari kemampuan menulis kritis? Dan pertanyaan kedua, apakah frekuensi membaca itu punya korelasi dengan kualitas tulisan yang kita buat? Silakan Kak dijawab. Oke, yang pertama tadi tentang apakah kemampuan menulis kritis akan menunjang kita di dunia kerja ya? Jawabannya iya teman-teman, iya banget. Mungkin khususnya buat kita anak ilmu politik gitu ya, yang akan kerja di bidang sosial politik itu, khususnya kalau misalnya teman-teman misalnya ada yang tertarik nanti kerja sebagai akademisi, peneliti, atau kerja di media alternatif gitu ya, yang banyak pandangannya kritis gitu, itu akan sangat-sangat menunjang sih. Jadi memang perlu dilatih sepanjang kuliah nanti, karena akan sangat-sangat berguna ketika nanti memasuki dunia kerja. Terus juga mungkin aku mau coba tarik sedikit Meta ke yang lebih dasar lagi, critical writing. Aku tarik lebih dasar itu critical thinking kan. Nah teman-teman, kalau misalnya kita tarik lebih mendasar ke critical thinking itu, ini mungkin teman-teman juga nanti bisa cari artikel atau jurnalnya. Ini salah satu
kualitas atau kompetensi yang sangat-sangat dicari oleh para pemberi kerja gitu ya. Karena sebenarnya tadi aku udah jelasin juga, berpikir kritis tuh berkaitan erat dengan pengambilan keputusan yang logis dan rasional kan. Jadi ketika hiring orang gitu, pemberi kerja ini tuh sangat-sangat mencari kualitas ini di orang-orang yang akan dia rekrut gitu. Jadi jawabannya iya akan sangat-sangat menunjang. Terus kemudian yang kedua, apakah frekuensi membaca punya korelasi dengan kualitas tulisan yang kita buat? Jawabannya iya banget teman-teman. Menurutku ini dua hal yang nggak bisa dipisahin sih. Sebenarnya dari membaca itu kan kita dapat banyak hal ya. Pertama dari sisi substansi gitu, kita bisa mendalami isunya, tahu lebih lanjut mengenai isunya. Kita juga bahkan bisa, kalau misalnya buku lebih dari satu, kita bisa komparasi juga perbandingan, misalnya buku ini argumennya tuh ini, buku ini argumen ini, kita bisa melakukan perbandingan yang nantinya kita juga bisa mengasah analisis dan evaluasi kita dalam critical writing gitu ya. Itu yang pertama. Terus kedua juga, ini yang menurutku kadang suka taken for granted ya teman-teman. Dari kita menulis, dari kita membaca itu sebenarnya kita juga bisa belajar hal-hal yang sifatnya teknis. Gimana sih dia menyampaikan argumennya, gimana sih dia menyusun paragraf-paragrafnya. Itu tuh sebenarnya penting banget, tapi kadang-kadang kita take it for granted ya, padahal itu penting banget. Dan itu baik secara disadari atau enggak, bisa bikin kita belajar, oh biar penyampaian efektif tuh mungkin bisa kayak gini penyusunannya segala macam. Dan itu disadari atau enggak, itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat. Jadi dua hal ini sih yang akan sangat membantu dalam proses penulisan. Jawabannya ya sangat-sangat berkorelasi. Oke, terima kasih Kak Dewi buat jawabannya. Jadi aku akan coba kembali recap jawaban Kakak. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, apakah skill menulis kritis ini dapat menunjang kita di dunia kerja? Ternyata jawabannya sangat menunjang teman-teman. Bahkan tadi Kak Dewi juga mention, kita kembali lagi ke critical thinking tadi. Jadi baik critical writing dan critical thinking ini adalah nilai plus nih teman-teman bagi kita saat kita mencari kerja kelak. Dan tentunya frekuensi membaca itu tetap punya korelasi dengan kualitas tulisan yang kita buat, dan itu juga membantu kita untuk explore lebih jauh. Misalnya dalam membaca tulisan seseorang, kita bisa mengetahui nih gaya penulisannya, sehingga secara teknis pun kita juga jadi bisa belajar, oh ternyata cara menulis yang baik dan menarik tuh seperti ini, seperti itu ternyata teman-teman. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Dewi untuk jawaban atas kedua pertanyaan tadi. Dan setelah mendengar pemaparan Kak Dewi, aku mungkin mau recap lagi secara keseluruhan. Karena hari ini aku dapat ilmu baru teman-teman, dan semoga teman-teman Ilmu Politik 2021 juga dapat memahaminya ya, dapat ilmu baru juga hari ini, bahwa baik critical thinking dan critical writing ini sama-sama penting dan bermanfaat bagi kita. Jadi critical thinking ini membantu kita untuk berpikir lebih rasional, dan kemudian melalui critical writing, critical thinking kita tuh bisa terasah, dan tentunya kedua skill tersebut sangat membawa keuntungan bagi kita, apalagi saat menulis secara akademis. Nah, dari jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi juga dapat aku simpulkan bahwa mulai dari critical thinking nih, ternyata critical thinking itu sangat baik dan bermanfaat bagi kita, karena kita jadi tidak mudah percaya begitu saja, kita jadi terbiasa untuk mencari tahu validitas data, jadi kita nggak mudah ketipu gitu ya. Dan untuk tadi soal critical writing, itu ternyata nilai plus teman-teman. Jadi saat mencari kerja kelak, kalau kita punya poin plus di critical thinking dan critical writing tersebut, tentunya itu memudahkan kita dalam mencari pekerjaan. Baiklah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kelas kuat webinar. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Dewi Mulyani yang sudah rela nih meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita hari ini dan juga memberikan materi. Semoga Kak Dewi senantiasa sehat dan sukses selalu ya Kak. Terima kasih banyak Meta dan teman-teman OAT. Mungkin selamat datang juga buat teman-teman Politik 2021. Enjoy your time di politik.
Baik Kak, dan teruntuk teman-teman Ilmu Politik 2021, tidak henti-hentinya nih kami ingatkan untuk terus stay tune di media sosial OAT 2021, karena biar teman-teman gak tertinggal mengenai informasi selanjutnya mengenai rangkaian acara OAT. Nah Kak, rasanya kurang lengkap nih kalau kita nggak tagline lagi, karena kan tadi kita membuka acara dengan tagline, jadi menurut aku kita tutup juga dengan tagline nih Kak. Jadi mungkin aku undang Kakak lagi untuk tagline bersama. Baik, aku pimpin ya Kak. OAT 2021, peduli, Inisiatif. inisiatif, kolaboratif. Yay. Thank you Oke. teman-teman. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Dewi atas waktunya, dan untuk teman-teman Ilmu Politik 2021, sampai jumpa di lain waktu.